Oh, ada di sini. Alright, saya mulai ya. Ini saya ringkas. Begitu nggak ada yang nggak ngerti, langsung tanya. Jadi saya langsung, oke, apa nih yang gue harus jelasin gitu. Nah, seperti biasa, eh, ada hal-hal yang saya baru bisa jelasin tuh nanti ya setelah dijajarin gitu semua metodenya. Tapi ini salah satu metode yang cerdik gitu. Nah, ini tuh algoritma pertama yang membuat variabel length code. Baguslah pokoknya ini gitu. Tapi si Shannon Fano pokoknya prinsipnya dia kalau sering muncul kodenya pendek, kalau jarang muncul kodenya panjang gitu aja dan dia bisa disusun kayak pohon. Cuman representasi pohon sama ininya gitu ya sama algoritma itu agak membingungkan. Nanti saya jelasin pakai cara saya aja ya. Supaya terserah deh kalau kalian ngerti pakai ini udahlah sok gitu ya. Cuma kalau saya lebih ringkas, menurut saya lebih gampang ditalar pakai pakai biner aja gitu. Nah, Shannon Fano itu kan pasti kan variabel kan jumlah bitnya gitu. Intinya yang pendek yang sering itu pendek, yang panjang itu boleh lebih panjang. Dan dia tuh unique decodable gitu ya. Jadi nggak akan membingungkan. Kenapa bisa gitu? Karena dia kayak gini algoritmanya. Nah, cuman ini bla bla ya. Kalian baca aja deh. Tapi kalau saya sederhanain. Jadi intinya gini, ada pesan, baca. Terus tentukan frekuensinya. Jadi anggaplah misalnya bisa jadi kan, hati-hati kalau baca misalnya kayak bisa jadi kan si datanya tuh berdasarkan distribusi sekian lama gitu atau kita cuma lihat message itu aja gitu ya. Nah, di dalam ini tuh konteksnya kita dikasih message apa, udahlah hitung frekuensinya dari situ. Kayak yang tadi di kuis itu loh. Kayak yang tadi di kuis misalnya apa lah, misalnya halo apa kabar gitu. Oke, A-nya muncul berapa kali, H-nya muncul berapa kali gitu loh. Jadi itu dulu setelah dapat probabilitasnya diurutkan. Udah gitu aja. Begitu itu udah diurutkan semuanya tuh gampang gitu. Tinggal dibagi dua bagi dua. Karena apa? Karena kita pakai biner. Alright, makanya di sini jadi ada subset bla bla gitu ya. Oke. Sekarang gini. Contoh, kita punya 7 simbol nih. Kalau kalau yang tadi Sauki nanya kan eh, ada simbol yang nggak 7 ya, lebih sedikit ya. Nah, dari situ kan kita bisa hitung ya. Katakan si soal atau si ini tuh pasti bilang kalau dia nggak berbentuk pesan, dia akan kasih tahu distribusi probability-nya kan. Nah, terus gimana? Udah tinggal diurutin aja. Kebetulan ini urutannya udah ngurut gitu. Jadi intinya, begitu kalian tahu simbolnya, urutkanlah descending dari besar ke kecil. Oke, sampai sini clear Kak? Nah, kalau saya lebih suka pakai tabel ini karena ini tuh gampang banget ngejelasinnya gitu. Jadi, kalian kan punya dua simbol nih. Berarti simbol yang paling sering muncul kan ambil dua yang paling sering muncul. Jadi ini kan ini jadi kayak dibilangnya kan ada dua bagian subset ya. Nah, dibaginya tuh kelipatan dua gitu. Kenapa A sama B? Karena representasi A sama B itu kan bisa pakai 0, bisa pakai satu kan. Tapi kan nggak mungkin ya misalnya A itu 0, B itu satu terlalu pendek gitu. Jadi kita mulai dari 00 gitu. Jadi kita ambil nolnya dulu. Tapi kan kalau dua-duanya 0 nggak bisa dong. Berarti A 00, B 01. Udah, sampai sini clear nggak? Ini oke ya. Nah, sekarang kita mikirin sisanya C, D, E, F, G gitu. Oke, sebenarnya terus ya udah berarti kan kita udah 00 sama 01 udah kepake dong. Biasanya kan urutannya gitu ya kan 00 gitu ya. 01 10 gitu kan ya. 11 gitu kan selalu gitu. Jadi maksudnya dibagi dua tuh pasti sebelahnya 0, paling ujungnya 0, paling ujungnya satu selalu gitu kan, mau berapa bit juga. Nah, sekarang kita udah 01 nih, ini udah 01, udah dipakai gitu ya. Berarti kita sekarang ke 10, 10. Tapi si 10 ini kan nggak bisa sama, karena C sama D. Berarti kan C harus 100, D harus 101. Berarti gini, cukup ya, 3 digit. Nah, 10 udah nih, 10 udah kepake. Sekarang berarti 11 dong. Nah, 11 nggak mungkin masa semuanya 11 gitu ya. Berarti harus ada 110. 110 jadi E. Lah, tapi kalau 111
Berarti buat F atau buat G? Nggak bisa. Jadi ini harus dibagi dua lagi. Gitu. Jadi 1110 itu jadinya F. 1111 jadinya 1. Kebayang? Jadi prinsipnya tuh gini. Break azan dulu bentar. Bentar lu ya, break azan dulu. Oke, kita mulai lagi. Udah pada balik. Karena di mute dulu Zainul. Oke. Jadi prinsipnya itu gini. Kita kan punya simbol. Mau simbolnya misalnya ini simbolnya cuma 7 ya. Kalau simbolnya ada 16 itu kalian
kerjanya gitu aja. Ambil dulu 2 teratas, bagi 2, yang 1 0 1 1, nanti ke bawah tuh tinggal nambahin bitnya aja gitu. Kalau representasi bitnya udah cukup, nggak usah nambah bit. Tapi begitu nggak cukup, tambahin bitnya. Udah gitu aja. Gitu. Alright, tapi yang terpenting adalah urutkan. Nah, kalau kalian pakai yang ini tuh, karya nextnya, itu cenderung bingung biasanya. Ya, coba lihat. Nih, tapi intinya gitu, selalu dibikin kanan kiri karena biner kan. Jadi ini kita di sini ya dibagi 2 ya. Itu A sama B karena ini kan 2 terbesar gitu ya. Berarti 2 yang paling sering. Berarti kan jadinya ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, nanti di sini juga diambil 2 yang paling sering. Kan jadinya C, D, E, F, G. Nanti di sini E sama F harusnya. Atau ya udahlah, F sama G gitu ya. Boleh lah gitu ya. Karena E sama F sama gitu ya. Jadi ini nanti diambilnya boleh mecah gini atau boleh mecah gini juga boleh. Nanti hasilnya kayak gini. Tapi intinya tuh dibagi 2 bagi 2 sehingga kita selalu nambahin bit untuk merepresentasikan simbol yang kita punya gitu. Saya nggak tahu mana yang lebih mudah buat kalian buat bikin tree-nya atau pakai tabel kayak yang tadi. Kalau saya lebih suka ditalar. Dah, sampai situ udah clear ya. Nah, sekarang itu ada yang namanya redundansi. Jadi kalau nanti kita pakai pengkodingan Sanon Fano gitu ya, itu kadang-kadang terjadi redundansi gitu. Jadi kayak representasinya tuh bisa jadi gitu overlap. Ingat gak minggu lalu yang kalau saya jelasin kan ada yang misalnya kok untuk data yang ini kok dia nggak uniquely decodable, di sini kok uniquely gitu ya. Kadang-kadang si datanya tuh emang beda gitu. Yang bagus itu datanya mau kayak gimana pun dia harus unique decodable gitu ya. Nah, tapi kan misalnya gini ya, ada data gini ya, misalnya ada data gini. Bisa aja gitu ada overlap di mana representasinya tuh timpaan gitu. Nah, itu tuh dihitungnya pakai redundansi. Nah, rumusnya kayak rumus yang tadi. Jadi, average length tadi kan udah tahu ya, average length itu adalah probability kemungkinan dia muncul atau probability kemunculan di suatu simbol I itu dikaliin panjang simbolnya dia, terus dijumlahin. Jadi kayak misalnya A 0,25 dikali 2, B 0,2 dikali 2 panjangnya, C 0,15 dikali 3, dan seterusnya gitu ya. Jadi kan dapatnya 2,7 bits per simbol. Jadi artinya rata-rata tuh di setiap simbol tuh kita menggunakan 2,7 bit gitu, kebayang? Oke. Nah, sekarang entropi. Entropi udah hafal lah. Entropi itu kenapa pakai biner? Artinya apa? Entropi itu kita mau lihat ya distribusi kemunculan simbol yang diwakili dengan menggunakan biner gitu. Nah, jadi nanti kita melihat gitu, data mana yang likely sama unlikely muncul. Data yang likely itu entropi rendah, data yang unlikely itu entropi tinggi. Nah, ini tinggal dihitung aja kan, berarti H minus 0,25 log 2 0,25 gitu aja. Jadi 0,2 tinggal probability-nya dikali log 2 probability-nya. Nah, yang kalian pasti perhatiin kan ini kan jadinya entropi length-nya segini, entropinya segini. Nah, sekarang redundansinya gimana? Nah, redundansi itu adalah panjang bit rata-rata panjang bit rata-rata dikurangin entropinya gitu. Kalau kita hitung 0,03 bits per simbol. Jadi 1% lebih banyak dari entropi. Jadi kurang lebih gitu ya representasinya tuh kayak gitu untuk coding ini. Jadi apa ya, dengan kemunculan ini tuh kemungkinan overlap atau redundan yang berulangnya itu 0,03 bits gitu. Jadi itu udah bagus banget ya. Coba kita coba ya. Hold on. Saya mau coba cek dulu, sabar. Saya coba ya. Si ChatGPT bisa jelasin bagus nggak? Pak, salah, takut saya salah jelasin. Bentar ya. Oke. Explain about redundancy in coding. Information theory.
Oke. Ini kan yang tadi ya. Redundancy is a message defined as difference between actual entropy and maximum possible entropy. Oke. Nah, itu tuh nanti hubungannya sama error correction. Kenapa bisa redundan gitu ya? Nanti saya bisa ngejelasinnya tuh jelasnya tuh nanti ya kalau udah masuk ke error correction. Tapi intinya adalah ada extra information yang ditambahin gitu untuk reliability gitu. Jadi kayak misalnya ini ya redundansinya berapa gitu ya. Redundansi itu kan berarti kita bisa membuat apa ya tambahan bit yang sebenarnya nggak diperlukan, tapi itu tuh penting gitu untuk membedakan gitu. Jadi eh, ada perulangan tapi ada tambahan gitu, tapi tujuannya tuh nanti biar gampang dikoreksi, biar lebih efisien gitu. Tapi di sini belum jelas. Jadi kalau mikir apa sih redundansi, saya belum bisa jelasin dulu ya. Nanti kalau ada contoh baru bisa detail. Tapi rumusnya dulu aja sekarang. Udah ya. Berarti kan average length segini, entropi segini. Efisiensi itu adalah entropi dibagi panjang. Artinya apa? Untuk muatan data segitu tuh dia berapa sih penggunaannya gitu. Simbolnya tuh perlu berapa gitu. Nah, efisiensinya dia tuh hampir 100% gitu. Jadi dia tidak berlebihan. Jadi untuk entropi yang dia bawa itu simbolnya tuh nggak lebih-lebih, cukup pas gitu. Karena diperin H-nya entropinya 2,67, si itunya panjangnya 2,7, which is little bit sedikit lebih gede gitu, tapi it's okay gitu. Jadi ada apa ya? Ada kekurangan efisiensi 0,1 sekian gitu. Tapi itu udah bagus banget ya. Tapi oke, kita buktikan sekarang. Sekarang kita punya simbol A, B, C, D, F ya. Probabilitas kemunculan udah ada 0,25, 0,5. Tentukan Shannon-Vanderkooy code untuk ke-6. Berarti gimana? Berarti tinggal gini kan? Diurutin, udah. Berarti A itu 00, B itu 01. Berarti C itu 10, D juga 10. Tapi kan kalau ini kan udah jelas ya. Ini nggak bisa kalau 0 dua-duanya. Jadi selalu gini, 0 dulu tuh 1, 0 dulu tuh 1. Ini 0. Terus 0 dikasih 0 sama 1 jadi representasi A sama B. Sekarang kita pilih 1 nih karena 0-nya udah dipakai. 1 dikasih 0 kan gitu ya. Karena tadi kan udah 0, 0, 0, 0, 1 berarti 1, 0. Nah, 1, 0 udah dipakai tapi kan nggak mungkin sama. Berarti yang satu harus 1, 0, yang satu 1, 1, 0, 1 gitu. Jadi ini udah oke, ini oke, ini oke, ini oke. Nah, 1, 0 udah dipakai berarti 1, 1 dong. Nah, 1, 1 kita kasih belakangnya 0. Itu adalah E. Kalau belakangnya 1 kita kasih nama, itu jadinya F. Itu aja, cuman gitu. Jadi kita selalu berangkat dari 0, 0 dulu, terus 01, 00 sama 01. Setelah itu udah apalagi? Ya harus 1, 1 apa? 1, 0 lagi, 0 lagi gitu. Jadi selalu 0 terus baru 1, terus 0, 1 gitu. 1, 0. Tapi kan dua-duanya nggak mungkin 1, 0. Berarti tambahin bitnya. Di ujungnya kasih 0 sama 1. Udah. 1, 0 udah. Sekarang 1, 1. 1, 1 berarti kasih belakangnya. Yang 1, 0, 1, 1. Yang 1 jadi F gitu. Gitu aja. Jadi merembet aja gitu. Gampang kan? Dah. Bisa. Terus kita hitung redundansinya kayak yang tadi. Jadi berarti kan kita hitung ya. Misalnya probability dia berapa? 0,25 dikali 2 ditambah 0,25 ditambah 2 gitu ya. Tapi kan ini karena ada 2, 0,25 jadi dia langsung dikaliin 2 ya. Jadi setengah kan. Terus ada 3. Ntar dulu. 0,5 ya. 0,1. Pokoknya ini berarti harusnya 0,125 dikali 3 ditambah 0,2125 dikali 3 sebenarnya dikali 3 gitu. 0,21125 tuh kalau dijumlahin 5, 0,5 ya. Ya. Karena ini 0,25 ya semuanya. Jadi ini semuanya 100 kan. Ya. Jadi ini jadi gini ya, diringkas ya. Jadi ini tuh A sama B digabung, yang ini adalah CDF digabung. Hasilnya 2,5 bit per simbol. Entropinya gampang, tinggal ya udah ada 2 kan yang log 25 kan ditambah 4 yang log 125.
Liatin, 2,5 bit per simbol. Efisiensinya 100% gitu. Jadi metode ini tuh hasilnya akan sangat baik kalau simbolnya probabilitas kejadiannya tuh pangkat negatif dari 2. Artinya apa? Pada saat probabilitasnya ini seperkelipatan 2 gitu ya. Nah, itu tuh dia akan bagus gitu hasilnya. Ini 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 gitu ya. Itu dia akan optimal. Nah, nanti kalau kita lihat, nanti kan minggu depan kita belajar Huffman. Bisa kita bandingin. Sampai sini clear nggak? Gampang nggak? Gampang kan? Make sense gitu loh semuanya. Oke? Kalau ada pertanyaan langsung tanya. Dah, sekarang contoh 3. Contoh 3 itu adalah, dikit lagi sabar. Kita encode ya. Ini kan udah ada tabelnya nih. Tinggal lihat aja tabelnya masuk ke sini kan. F apa? A apa? Udah kan gitu kan? Oke, bisa. Terus hasil encode-nya, kita mau ngitung hasil kompresi kayak tadi pas kita kuis kan? Ya udah tinggal dihitung aja. Kalau F itu kan ASCII ya. F A B C D A B. Berarti kan dia panjangnya 8 bit kan? 8 dikali 8 64 kan? Sementara ini kalau kita hitung cuma 20 bit. Berarti rasionya itu dibagi aja gitu. Rasio kompresi itu original size sama compressed size. Jadi 3,2 bagi 1. Jadi 1 dikurang ini kali 100%, berarti 68% gitu. Tadi ada yang ngitung juga kok, tadi di kuis kayak gitu kan. Tapi kalian ngerti nggak? Jadi artinya gini, udah kelihatan kan kompresinya. Jadi kompresi itu dilakukan untuk melihat suatu pola. Lalu kita membuat kode representasinya supaya pola itu tuh bisa disederhanakan gitu, kayak yang sering berulang jadi pendek gitu ya. Atau kata saya kan waktu itu representasi misalnya daripada pixel misalnya satu, yang hitam ada banyak, sisanya putih gitu ya. Putih cuma satu, daripada dicatat semua data pixel, mendingan kita nyatet posisi yang putihnya aja gitu. Terus kita bilang sisanya adalah hitam, terserah gimana caranya gitu. Tapi itu akan lebih pendek daripada kita simpan semua pixel satu-satu. Jadi ini udah terkompres kan. Nah, jadi coding and compression tuh prinsipnya adalah you create code for messages atau symbols, then you will get it compressed gitu karena kita optimize gitu representasinya. Clear ya, gampang ya. Oke, sekarang kalau kita decode, ini kan bagus banget nih decode-nya, nggak bingung gitu kayak, 111 siapa lagi? Ya pasti F dong. 00 nggak ada 000 berarti A. 01 berarti B. 110 berarti E. 101 berarti D. 100 berarti C. 00 berarti A gitu ya. Jadi nggak ambigu gitu dah. Jadi representasi dia tuh emang bagus gitu. Si Shannon Fano ya iyalah. Sekolahnya sains dia. Dah. Sekarang tugas. Nah, ini tugas. Ini sama ini kalian kerjain buat tugas hari ini ya. Dan ini gampang. Jadi sama saya dikasih itu dulu. Nanti tugasnya saya upload. Jadi saya kasih hint dulu. Untuk tugas ini berarti kalian kan A I U E O U diurutin dulu. Berarti kan E dulu nih. E 0,3 kan. Terus apa? A 0,2. Terus apa? O 0,2. Terus apa? Iya kan? A, E, I, O. Terus A, E, I. Terus I 0,1. Terus U 0,1. Terus apa? Tanda seru 0,1. Udah kan gitu kan? Berarti tinggal kalian masukin rumus. Saya kasih kodenya. Berarti cara kode gimana tadi? Coba ingat nggak? Berarti kodenya kan berdua dulu nih. Ya udah berarti kan 0, 0 dulu depannya kan. Terus dikasih 0 lagi belakangnya itu jadi E. 0 dulu depannya dikasih 1 jadi A kan. Ini kan udah dipakai nih yang semua yang depannya 0. Berarti kita harus mulai dari 1 kan. Depannya 0 dulu kan. Ya kan? Tapi 1 0 gitu ya. Gini ya. Berarti kan nggak bisa.
kalau sama. Berarti untuk O harus 101, 100. Untuk I harus 101. Udah nih, yang kepalanya 10 berarti kan si yang 0 ini harus kita ganti jadi 1 kan. Berarti gini jadi 1 kan, gini kan. Ya enggak? Ini juga jadi 1. Tapi 11 kita kasih 0, udah ada 1 kita kasih 0. 0 ini jadi U, 1 itu jadi tanda seru. Jadi representasinya tuh kayak gini. Udah, bisa ya gampang ya. Nah, dari sini average life hitung pakai rumus, entropi lo hitung pakai rumus. Redundansi variansi tuh ngitungnya gimana? Variansi pakai itu aja, pakai statistik aja, varians yang bentuknya gitu, yang simbolnya ini. Redundansi bisa ngitungnya kan, yang tadi rumus. Efisiensi bisa, rasio kompresi bisa. Kalian berarti bandingin aja, ini tuh jadinya rata-rata panjangnya berapa, di compare sama 6 kali berapa? 6 kali 8, 48 kan? Nah, berapa rasio kompresinya? Gitu. Bisa? Oke, itu PR. Udah ya. Kan gampang nih, cepet tuh. Dah. Nah, terus ini sama aja, cuman berarti kalian harus turunin sendiri. Jadi kan ini ada berapa huruf? 1, 2. Spasi dihitung nggak, Bu? Dihitung aja. 4. Atau nggak usah ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti kalau pakai simbol, ya berarti kita cek aja. Misalnya si A ini kan 12 ya. Berarti A itu munculnya berapa? 6 A. A itu muncul 6/12 gitu kan? Sama dengan berapa? Setengah. Terus siapa lagi? D. D muncul 2/12. Sama dengan 1/6. Udah gitu aja. S berarti 1/12. J 1/12. Spasi berapa? Spasi 1/6. Udah. Terus kalian urutin lagi kayak tadi. Jadi yang paling tinggi A, berarti nanti urutannya jadi A, D gitu kan, A setengah. Ini oh enggak ada ini enggak kelipatan 2 ya. Jadi kayaknya efisiensinya enggak terlalu bagus karena probability-nya enggak kelipatan 2 nih bawahnya. Tapi nanti kita coba ya, kita lihat ya. Ini 1/6 spasi 1/6 S 1/12 gitu aja udah. Udah turunin kayak tadi. Terus dihitung, gampang lah ini ya. Dah, berarti PR-nya udah itu. Kuisnya udah, PR-nya ini. Dah, kuliahnya selesai. Capek. Sekarang kalian boleh istirahat. Nanti saya itu ya, saya upload. Saya udah nggak share screen kan ya? Tadi share screenshot ya udah beres ya. Nanti saya upload ke sini ya. Oh, absen udah ya. Yang nggak ada tuh cuman Rifki. Oke, absen udah. Saya upload submit dulu. Tugas saya taruh di taruh dulu. Biar nggak lupa ya. Taruh kelas work dulu. Mau sabar. Create assignment 4. The problems on the picture attached. And write pen. Oke, saya upload dulu ya. Berarti tugasnya itu screenshot today. Sabar. Mana ya? Oh ini. Oke, upload. Udah. Saya upload. Deadline-nya berarti Rabu depan. Oke, due date Rabu depan. Oke, time optional. Sign. Oke, kalau nggak ada pertanyaan udahan nih. Capek ya habis kuis ya. Oke, thank you all. Sampai minggu depan ya. Rihanna aman gak sih? Kok gak muncul? Terima kasih, Bu. Makasih, Terima kasih, Halid. Bu.
Dadah, oh, Oke, Bu. Syauki. Makasih, Bu. Thank you. Makasih Bu. Makasih semuanya. Dadah. Take care ya. Bye, Alfaiz.